Baik, sini kita untuk melakukan cara konfigurasi One Mesh TP-Link ya. Sini kita One Mesh-nya sebagai router utama ini AX73 dan ini range extender adalah RM450 ya. Oke. Yang pasti yang AX73 ini sudah dilakukan setup dulu seperti biasa pakai Tether App atau web management ya. Ini sumbernya menggunakan kabelan dari sumber internet utama, misalnya modem ISP kayak misalkan Bisnet, merek publik gitu kan ya. Nah, sudah dari sini sudah kita setting, kita nyalakan range extender. Oke. Pastikan kita letakkan range extender ini masih di lokasi di mana masih ada WiFi dari yang AX73 atau router utamanya yang One Mesh. Oke. Nah, dari mana kita tahu ini sudah bisa mendapatkan internet? Lihat dari LED-nya. Di sini ada LED globe atau LED bola dunia. Di sini menyala berwarna hijau menandakan bahwa dia bisa menyalakan internet dan bisa akses ke internet gitu kan. Oke, lanjut aja. Nah, untuk setting One Mesh-nya ada dua cara. Menggunakan tombol WPS ya, dari range extender ini WPS, dan dari belakang X73-nya ada tombol WPS juga. Ya. Atau memang via web management. Nah, ini kita menggunakan metode yang pertama, menggunakan tombol WPS. Nah, untuk caranya pada AX73 atau router One Mesh yang utama ada tombol WPS ya, bisa dilihat ada tulisannya WPS. Nah, ini kita tekan. Oke, lihat LED-nya kedap-kedip. Nah, di sini range extender WPS tekan juga. Oke, nah ini ditunggu aja sampai dia tidak berkedip atau memang dua-duanya tombol LED yang di range extender ini semuanya menyala. Ini didiemin aja. Dan sebagai informasi tambahan, One Mesh ini defaultnya sudah aktif. Anda tidak perlu mengaktifkan lagi via web management. Jadi Anda tinggal setting aja X73 dan tinggal Anda tekan tombol WPS di range extender kedua untuk menghasilkan One Mesh network. Nanti kita tunggu. Dan ini kita tidak lakukan editingnya atau kita lakukan cut. Jadi benar-benar secara live action gitu biar ketahuan berapa lamanya atau ada kesalahan atau troubleshooting kita bisa lakukan di hal bagaimana gitu. Nah, ini bisa dilihat LED pada range extendernya tadi menyala LED 3 ya. Nah, itu menandakan dia sedang melakukan konfigurasi ke yang AX73. Nah, ini ditungguin aja. Dan pada AX73 LED WPS-nya masih menyala. Ini didiemin aja. Lihat, dia menyala lagi. Ini didiemin aja. Jadi konsepnya adalah untuk yang extender ini kita nyalakan tombol WPS, tapi nyalakan dulu yang AX73 atau yang main utama. Tekan tombol WPS ini yang A, lalu tekan tombol WPS yang di B. Nah, kalau misalkan range extender sudah menyala 3 LED seperti ini dan ininya sudah menyala, berarti ini sudah berhasil dikonekkan dengan si AX73. Lihat, dia mati lagi. Nah, ini berarti sudah melakukan konfigurasi. Ini boleh ditunggu aja sampai dia kembali lagi, LED-nya nyala tiga-tiganya dan ini nyala juga yang tombol button di bulatnya. Untuk proses ini tidak memakan ribet ya, jadi lebih gampang dan tinggal kita tunggu. Sebenarnya kita bisa sambil menunggu WPS ini bekerja, bisa kita sambil entah kemana atau melakukan hal yang lainnya ya, sambil menunggu ini selesai. Oke, kelihatannya sudah dilakukan konfigurasi device-nya. Karena lihat dari sini range extendernya LED tiga-tiganya sudah menyala dan tombol range extender ini sudah menyala bundar ya, sudah menyala juga. Dan ini juga LED WPS juga sudah stabil. Nah, cara untuk memastikan apakah betul One Mesh-nya ini sudah terkoneksi atau sudah ada One Mesh network, kita lihat via Tether App ya. Kalau bisa setting pakai Tether App atau web management, atau bisa kita lihat dari jaringan WiFi di smartphone kita. Oke, lanjut ke smartphone. Sini kita melanjutkan untuk melakukan testing atau bukan testing ya, memastikan apakah betul range extendernya sudah disetting One Mesh ya. Jadi sudah ada One Mesh network. Oke, sekarang kita buka WiFi, jaringan WiFi di smartphone kita. Di sini saya setting
AX73 menggunakan nama test one mesh ya. Dilihat sudah tidak ada lagi nama WiFi seperti TP-Link extender gitu ya. Karena pada secara default ring extender TP-Link ketika dia pertama kali dinyalakan atau pertama kali setup setelah beli baru ya, nama WiFi-nya ada TP-Link extender. Setelah lihat ini tidak ada yang namanya TP-Link extender. Ini kita masuk ke test one mesh ya. Lalu kita buka Tether app kita. Sorry, ini tampil. Tether app. Lihat ya, RM450 dan AX73. Ini kita masuk ke AX73. Nah, supaya kita bisa tahu si RM450-nya ini sudah terset mesh network dari AX73, buka AX73-nya, lalu kita buka tool, lalu one mesh. Lihat, ini sudah terhubung one mesh network RM450. Dari sinilah kita bisa memastikan apakah one mesh-nya sudah terjalin dengan benar atau tidak gitu ya. Ini untuk memastikan aja. Tapi kalau misalkan bapak atau ibu sekalian menggunakan web management, sebenarnya tidak perlu buka Tether app ya, langsung buka aja jaringan WiFi di smartphone kita. Terus kita lihat kalau misalkan masih ada di list jaringan WiFi di sekitar kita itu masih ada tulisannya kayak TP-Link extender, berarti belum berhasil dan mungkin perlu dilakukan factory reset dan tekan tombol WPS lagi, begitu ya. Nah, sebagai informasi tambahan, pastikan smartphone yang Anda lakukan untuk setup ini dekat dengan ring extender dan juga yang utama one mesh-nya, router utama one mesh-nya. Jadi jangan terlalu jauh. Jika terlalu jauh, mungkin Anda akan kesulitan melakukan konfigurasi. Lalu yang kedua, jika misalkan Anda sudah setup WPS one mesh ini, ring extender mesh-nya yang RM450-nya ya, yang ini bisa Anda cabut dari power colokan listrik, kasarnya seperti itu. Cabut dari colokan listrik yang sebelumnya kita setting, pindahkan ke lokasi lainnya di mana masih terdapat WiFi dari AX73 tapi sinyalnya sedikit. Baik, begitu aja troubleshooting atau penjelasan kita kali ini. Ketemu lagi di video berikutnya.